kakak kuliah di luar Pulau Jawa, yaitu di Bali. Kira-kira kakak ini ngambil jurusan apa ya? Dan aku dengar-dengar kakak ini dapat cum laude. Yang nggak tahu cum laude itu apa, cum laude itu ini. Keren banget kan? Jadi bagi kalian kepo, langsung aja nonton. Halo Kak Kamila. Hai Hela. Apa kabar? Baik. Ini guys, tamu ketiga aku, namanya Kak Kamila. Hai. Salam kenal. Salam kenal ya Kak. Oke, jadi sekarang aku pengen tanya-tanya nih ke Kak Kamila tentang kuliahnya. Boleh Oke, banget. dulu waktu SMA, kakak itu ngambil jurusan apa sih? Dan pikirannya dulu itu ingin jadi apa cita-citanya? Dulu itu waktu SMA, aku jurusan IPA dan sebenarnya sama sekali nggak kepikiran sih untuk ambil jurusan yang sekarang. Karena dulu tuh aku suka banget sama kimia. Jadi pengennya fokusnya kimia. Pengen banget sebenarnya masuk kriminologi, yang pengen banget. Tapi kan mungkin karena prospek kerjanya belum meyakinkan gitu. Jadi aku mikir, oh nanti dulu deh, nanti kalau ada second chance untuk kuliah lagi, mungkin aku akan ambil itu gitu. Tapi waktu pas SMA, itu pengennya masuknya kimia murni atau biologi gitu. Jadi gitu. Oke. Sekarang kakak kuliah ambil jurusan apa dan di mana? Aku ngambil jurusan sastra Inggris di University of Udayana atau UNUD. Di Bali ya berarti ya? Iya, di Bali. Dan sekarang di Bali ya kuliah ya, kayak masih kuliah ya, belum magang atau apa sih kayak gitu? Iya, jadi Belum ya, masih kuliah ya? kalau di sini kita programnya kuliah aja sih. Kalau magang itu adanya yang dari pihak pemerintah, yang kampus Merdeka. Kalau mungkin udah tahu, jadi kita disediain magang atau student exchange dari pemerintahan. Tapi untuk semester ini aku belum ngambil karena aku pengen lulus cepet. Kan dulu SMA-nya kakak IPA. Ceritanya sekarang bisa ke jurusan sastra Inggris, dimana kan jurusan tersebut itu termasuk jurusan sosum ya kak ya, atau IPS. Berarti Iya. itu termasuk linjur dong, atau gimana? Iya, aku linjur. Jadi dulu itu waktu SMA, aku dapat kesempatan untuk milih SNMPTN dan aku pilih agribisnis. Tapi mungkin karena aku salah perencanaan, aku pilih agribisnis dua-duanya. Yang pertama di Brawijaya dan yang keduanya di Udayana. Kebetulan saingannya banyak dan SNMPTN kan juga pasti yang nilai rapotnya lumayan bagus-bagus juga kan. Jadi persaingannya tuh bukan persaingan yang mudah lah gitu. Terus habis itu karena aku udah gagal di SNMPTN, aku mutusin untuk fokus ke SBMPTN. Jadi waktu udah masuk semester 2, itu aku fokus belajar. Dan walaupun aku udah coba terus belajar, itu nilai fisik aku tuh masih kurang dan belum mencapai ke target yang aku pengen. Akhirnya aku mulai berunding sama pihak bimbel yang aku tempat les aku mulai berunding sama orang tua, lalu kayak sama diri sendiri, kira-kira siapnya di mana dan mampunya di mana. Akhirnya mengerucutlah ke satu pilihan, sastra Inggris di Udayana. Jadi akhirnya kalau nggak salah sekitar 3 bulan sebelum pemilihan SBMPTN, aku mutusin untuk banting setir ke Soshum. Berarti itu Dan jadilah aku bimbel mata mulai pelajaran belajar. IPS ya? Iya, aku sama sekali belum pernah belajar IPS dan 3 bulan itu aja waktu aku. Keren banget guys. Iya. Sekarang semester berapa kak? Dan dengar-dengar nih kakak cum laude ya. Gimana sih kak biar bisa cum laude itu ada tutorialnya nggak? Iya, sekarang aku semester 6 dan aku bersyukur banget alhamdulillah nilaiku tidak mengecewakan dan insya Allah nanti bisa cum laude saat lulus. Amin. Untuk tutorial belajar mungkin lebih ke kesadaran sendiri ya, kayak sadar diri kalau misalnya belum paham materinya, apa yang dikasih dosen itu coba cari sendiri. Terus yang kedua, jangan malu-malu sih. Yang kunci utamanya kalau kuliah itu jangan malu-malu tanya sama temen. Kalau misalnya ada waktu untuk diskusi di luar ulangan ya, kalau lagi kuis ulangan jangan kita diskusi. Iya. Kita harus kerjain sendiri. Kalau misalnya selesai kuliah gitu, biasanya aku
sempat beberapa jam gitu Google Meet atau video call sama teman-teman aku. Kita bahas materi, kita kayak review ulang gitu. Tadi dosen ini bahas apa sih? Tadi profesor ini sempat jelasin apa sih gitu. Nah, setelah kita belajar, biasanya aku bikin PPT. Kayak PPT sederhana, karena aku nggak suka nulis orangnya. Males banget nulis tangan. Jadi aku bikin PPT yang sesuai dengan metode belajarnya aku. Jadi aku nggak perlu ulang-ulang baca materi itu. Sehari satu materi itu selesai. Jadi aku akan inget poin-poinnya apa. Jadi nanti waktu UTS atau UAS cukup perlu review sekali aja lagi, nggak perlu ulang-ulang gitu. Jadi nggak ngabisin waktu juga gitu. Berarti itu tergantung cara belajarnya kita juga ya. Iya, itu penting banget. Kita kalau bisa dari kita udah SMA, kita udah harus mulai cari-cari nih, kita paling cepat, paling efektif cara belajarnya kayak gimana sih gitu. Kedepannya nanti setelah lulus S1 nih, kakak ingin langsung S2 atau ingin melakukan sesuatu dulu nih? Kalau sampai detik ini masih pengen lanjut S2 dulu, karena kebetulan juga orang tua mintanya aku S2 dulu. Tapi mungkin sambil S2 aku mau mulai cari magang ya, mungkin ke translation atau mungkin aku mau ambil kursus bahasa asing. Kalau saat ini sih aku masih mempertimbangkan bahasa Jerman ya. Oh iya. Semoga bisa cepet juga belajarnya udah les gitu. bahasa Jerman atau masih mau gitu? Baru mau sih, karena masih sekarang itu belum bisa bagi jadwal. Aku juga masih cari-cari tempat les yang enak juga di Surabaya. Jadi maunya pas pulang bisa langsung les gitu. So keren. The last question guys. Sekarang kakak keinginan atau cita-citanya kakak itu pengen jadi apa? Dan kenapa sih? Cita-cita bagi dua ya. Ada cita-cita yang untuk memenuhi hasrat sendiri dan ada juga cita-cita yang untuk keluarga. Kalau cita-cita yang ditentukan oleh keluarga itu mungkin aku akan fokus ke dunia pendidikan. Entah jadi tenaga pengajar di kampus seperti dosen atau mungkin aku akan ngambil spesialis pendidikan untuk SMA mungkin, atau mungkin di tempat kursus, tapi yang pasti lebih ke arah mengajar ya gitu. Karena jujur ngajar itu sebenarnya bikin seneng, karena kita membantu orang lain istilahnya. Well, aku pribadi suka. Itu cita-cita kalau misalnya aku sudah memenuhi cita-citaku yang lain. Nah, cita-citaku yang lain ini adalah aku pengen setidaknya mencoba hidup di luar negeri beberapa tahun. Tapi bukan untuk belajar. Aku pengen bekerja di sana. Aku pengen tahu budaya orang di sana bagaimana. Dan yang aku pertimbangkan itu ya kalau nggak Jerman, Turki mungkin. Gitu. Semoga sukses ya kak. Alhamdulillah, makasih. Oke, jadi sekian dulu guys video hari ini. Makasih Kak Kamila udah mau diajak ngobrol-ngobrol. Dadah.